Shalom Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Bersyukur untuk hari yang baru, semua ini karena anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Bapak kami boleh bangun di pagi hari ini. Terima kasih kami masih Kau izinkan untuk menikmati hari yang baru dan kami masih Kau izinkan untuk menerima berkat-berkat anugerah-Mu. Bapak, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini disampaikan oleh Saudara Lukas Anwar dengan tema menyadari keberdosaan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 8 ayat 9a yang berbunyi demikian. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, saudara sekalian. Saudara, suatu kali seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, di Alkitab ada cerita perempuan berzina mau dilemparin batu. Terus Tuhan Yesus tulis-tulis di tanah. Memangnya apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus, ayah?" Sang ayah menjawab dengan santai dan berkata, "Oh, Tuhan Yesus lagi tulis hukum ke-11 itu. Bunyinya, jangan kepo." Saudara, dari jawaban sang ayah, tampaknya cerita Alkitab tersebut memiliki unsur humor. Namun sesungguhnya, cerita itu sama sekali tidak humoris, tidak sehumoris itu. Dalam perikop perenungan kita hari ini, kita melihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka datang dengan marah kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mungkin ini membingungkan bagi kita. Mungkin kita bertanya, mengapa mereka bertanya kepada Tuhan Yesus? Bukankah mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus? Tapi ternyata tujuan mereka bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk mencobai Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 6. Lalu setelah menulis di tanah, Tuhan Yesus menjawab mereka dengan berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kemudian satu persatu dari mereka pergi, mulai dari yang tertua. Mungkin karena mereka sadar diri sebagai orang yang dosanya paling banyak. Nah, sekarang mari kita pikirkan. Meski mereka menyadari keberdosaan mereka, tapi apakah ada pertobatan dalam hidup mereka? Tentu saja tidak. Mereka pergi tanpa perubahan hidup. Dari situ kita jadi mengerti bahwa orang yang sadar dirinya berdosa belum tentu mau bertobat. Orang yang sadar dirinya berdosa belum tentu mau bertobat. Saudara, kita perlu berhati-hati dengan keangkuhan semacam ini. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik atau merasa, ya saya tidak seberdosa itu, sehingga kita tidak merasa perlu pengampunan dan pertobatan. Ingatlah bahwa kita sudah menerima pendamaian dari Kristus melalui pengorbanannya di salib. Jadi kita seharusnya lebih menyadari keberdosaan kita dan juga kita rindu untuk terus bertobat serta memohon pengampunan Allah. Mari kita memeriksa diri masing-masing. Bagaimana kita menghargai karya penebusan Kristus yang telah mengampuni dan mendamaikan kita? Apakah kita memiliki semangat pertobatan atau kita merasa sudah cukup baik karena kita tidak seburuk orang lain? Lalu bagaimana kesadaran akan dosa membawa kita kepada pertobatan? Saudara, menyadari dosa seharusnya membawa kita kepada pertobatan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami hari ini diingatkan kembali bahwa orang yang menyadari dosanya belum tentu mau bertobat. Dan mungkin seringkali kami pun demikian. Ampuni kami yang seringkali angkuh ini, yang masih mengabaikan
karya penebusan Kristus yang telah mendamaikan dan memulihkan kami. Roh Kudus kiranya terus membawa kami kembali, agar kami boleh terus mengingat bahwa kami sudah didamaikan, sehingga kami rindu untuk bertobat dan hidup berubah semakin serupa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini di dalam pertobatan kepada Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita.